Halo semuanya, kita bertemu kembali di The Perks of Being Young Adults Season 2. Dan kali ini JPCC sudah masuk ke tema yang baru, saudara, yaitu penyembahan atau worship. Di episode kali ini kita akan membahas, menggali, dan mengasah abis apa itu penyembahan. Karena worship is a game changer for our lives. Penyembahan seharusnya mengubahkan kehidupan kita. Maka dari itu, di episode kali ini secara spesifik kita akan membahas worship as a lifestyle. Penyembahan sebagai gaya hidup. Pastinya kita perlu narasumber yang legit, yang valid untuk kita korek, tanya-tanyain tentang penyembahan. Nah, narasumber kita kali ini mungkin kiprahnya di dunia pujian penyembahan mungkin sejak saya lahir. Pas saya lahir, beliau sudah di mimbar memimpin pujian para jemaat Tuhan. Nah, beliau dari lagu-lagunya, kehidupannya, khotbahnya yang luar biasa, sampai ke sosmednya, telah menginspirasi banyak sekali orang, termasuk kehidupan saya. Nah, mungkin saudara mulai menerka-nerka, aduh kalau pembahasan tentang worship atau tentang penyembahan, saya kurang lebih udah tahu. But I promise you, saya pastikan kepada saudara apa yang akan dibagikan narasumber kita ini akan menjadi sesuatu yang fresh dan memberikan point of view, sudut pandang yang jauh lebih baik, yang jauh lebih luar biasa untuk kehidupan kita. Tanpa panjang lebar, kita undang Pastor Sidney Monghede. Gitu, ada musiknya gitu kan? Yoi. Halo Pastor Sidney. How are you, Bill? I'm good di Surabaya, spending kan? lots of time with my wife sama istri. Very good. Pastor lagi di mana? Ini baru aja selesai syuting untuk online service-nya kita JPCC untuk yang kebaktian tanggal 19 April. Jadi ini baru aja selesai, langsung duduk di sini dan untuk syuting bersama dengan Billy di Perks of Being. Apa sih the perks of being what? The Perks of Being Young Adults. Dari adults. That's right. Gimana work from home, social distancing, any new things yang Pastor Sidney mulai jalani yang sebelumnya? I personally, aku malah sangat seneng ya. Banyak orang nggak tahu bos, saya naturally I'm an introvert. Saya ini sebenarnya orang introvert banget. Saya jadi untuk disuruh di rumah itu malah kayak seneng gitu kan. Yeay, nyaman, comfortable kan? Iya, maksudnya untuk saya nggak harus keluar, saya nggak harus traveling, saya nggak harus kemana-mana. So for me just to be home, being with my family, mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan di rumah malah sesuatu yang fulfilling buat saya. Saya malah my tank is full. Yep. Gitu. I feel you, ngerti banget. Yeah. Okay, so let's get to the discussion. Mari kita mulai diskusi kita tentang penyembahan. Membahas tentang penyembahan. Yes. Okay. Pastor, banyak orang yang bilang kalau mereka itu kesulitan untuk nyembah Tuhan karena keterbatasan skill bermusik. Saya nggak bisa main musik, Pastor. Atau mungkin nyanyinya saya fales. Dan ini merupakan reasoning atau alasan yang cukup sering kita dengar. Terutama di komsel-komsel. Karena kadang di komsel nggak ada yang bisa main musik, nggak ada yang bisa nyanyi. Makanya kita skip bagian praise and worship atau pujian penyembahan dan langsung ke program yang lain. What is your response? Apa pemikiran Pastor Sidney tentang hal ini? Well, I think yang pertama yang harus kita ajarkan terlebih dahulu adalah bahwa penyembahan yang sesungguhnya bukanlah tentang musik, lagu, lirik, bukanlah tentang itu. Musik atau nyanyian, lagu itu adalah bagian dari pujian penyembahan, respon kita terhadap hadirat Tuhan. Tetapi penyembahan yang sesungguhnya itu kan Roma 12 ya, tentang bahwa kita memberikan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. So kayaknya kita di zaman gereja modern seperti saat ini, kita sering berpikir bahwa pujian dan penyembahan, praise and worship, itu artinya lagu cepat dan lagu pelan. Yang sebenarnya pujian penyembahan gak ada hubungannya dengan lagu. Tetapi lagu dan musik dan lirik itu adalah bagian daripada penyembahan itu tersendiri. So kalau ada teman-teman yang berkata, aduh saya nggak bisa main musik atau saya nggak bisa bernyanyi, saya nggak bisa nyembah Tuhan,
rada nggak adil juga dong, berarti orang-orang yang di surga cuman orang-orang yang berbakat dalam bermusik dan bernyanyi, kan nggak mungkin Bener dong. juga. Ya kan, masa Ayo, di surga ini cuman orang-orang yang bisa nyanyi dan bermain musik yang masuk surga, kan enggak gitu kan. Tetapi pujian penyembahan ada dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita mengerti terlebih dahulu. Kalau kita punya foundation-nya ini, akan lebih mudah untuk kita bisa mengerti bahwa, oh, aku bisa menyembah Tuhan dalam memasak, aku bisa menyembah Tuhan dalam hal-hal yang lain, kehidupan saya, ketaatan saya, itu semua adalah penyembahan. Wow, Nah, so good. ya. Berarti makna penyembahan itu lebih dari sekedar musik dan nyanyi ya. Dan berarti belakangan ini terminologi worship sebagai genre musik gitu. Worship music atau R&B music. Itu mungkin di area di era modern ya, Pastor Sydney. Hanya di era modern, dan ini hanya kalau saya perhatikan mungkin dalam 35-40 tahun terakhir, karena sebelumnya tidak ada yang namanya pujian penyembahan. Bahkan kata pemimpin pujian, worship leader. I mean, itu sesuatu yang tidak ada gitu kan. Kalau ada pemimpin biduan itu di Mazmur ada, tapi yang kita anggap sebagai WL, ada singer, music director, itu semuanya cuman terms atau linggo daripada zaman modern kita seperti ini gitu. Berarti karena itu semuanya cuma adalah penyembah. Tuhan is the true worshippers. Nah, itu nggak ada hubungan sama nyanyi atau pinter nyanyi, pinter main musik dan lain sebagainya. Iya. Berarti mitos ya, katanya orang-orang yang pelayanan di PW udah pasti jago dan mahir dan pakar dalam bidang pujian dan penyembahan. Dalam bidang worship itu mitos banget berarti. I think there's a big emphasis on platform ministry yang saya sebutnya sebagai pelayanan panggung ya. Itu yang kita lakukan dalam dunia gereja modern di zaman sekarang ini. Kita banyak membuat penyembahan sebagai sesuatu yang ada di panggung. Padahal penyembahan yang sesungguhnya adalah sebuah altar. It's a barbecue oven kalau saya bilangnya gitu kan. Sebenarnya penyembahan itu kita tuh lagi dipanggang sebenarnya, karena yang menjadi korban bakaran, yang menjadi korban pujian itu bukanlah lagu atau musik atau lirik yang kita nyanyikan. Yang menjadi korban bakaran tuh kita yang saat itu sedang dipanggang tanda kutip gitu kan, yang menjadi dupa yang harum buat Tuhan. So it's just a renewal of the mind. Cara berpikir kita aja yang harus diubahkan tentang apakah itu pujian penyembahan. Karena buat saya ada orang-orang yang tanda kutip mungkin fales, nyanyinya nggak indah atau main musiknya juga biasa-biasa. Tetapi karena dia mempunyai hubungan yang erat, dia mempunyai relationship yang sangat indah bersama dengan Tuhan, apa yang dia lakukan itu bisa touch my heart, touch my life, touch my soul and spirit. Sebaliknya, ada orang-orang yang secara nyanyinya luar biasa, talented, bermusiknya luar biasa, menang award kiri kanan, tetapi pada waktu dia di atas mimbar, malah kita nggak mendapatkan atau merasakan apa-apa. Right. I think ini yang seharusnya kita mulai coba pikirkan. Berarti memiliki kemampuan bermusik itu tidak menjamin kita menyembah Tuhan. Yes. Tidak menjamin. Dan bahkan buat saya itu bukanlah sebuah prerequisite, bukan sebuah syarat untuk kita menjadi seorang penyembah. Nah, mungkin karena kita berpikirnya lebih kepada corporate worship yang kita lakukan dalam kebaktian, liturginya atau the service-nya, kebaktiannya seperti apa. Nah, itu beda. Nah, yang saya ngomong ini bukan berarti kita tanda kutip tidak menjadi excellent dalam what we do, tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi ingat, tujuan terakhirnya, tujuan utamanya itu bukan soal musik kita, suara kita, lagu kita, tetapi tentang apakah yang kita lakukan menunjukkan Yesus melalui kehidupan kita atau tidak. Nah, itu pembahasan yang berbeda, kan? Ya. Oke, berarti kita sudah cukup clear ya bahwa pujian penyembahan itu bukan selalu tentang musik saja, tetapi tentang kehidupan kita. Nah, bicara tentang itu, Pastor Sydney, Pastor Sydney kan
you have your life. Pastor Siti punya kehidupan. I hope so. Yes. Pastor kerja full time di gereja, di JPCC, punya tim yang Pastor pimpin, punya keluarga juga di rumah. Nah, di dalam keseharian Pastor Sydney, itu bagaimana Pastor Sydney, kalau boleh dibagikan ke teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini, bagaimana Pastor Sydney mengaplikasikan worship atau penyembahan ke dalam kehidupan sehari-harinya Pastor Sydney? Oh, very good. Karena ini video ini akan keluar bulan Mei, kita masuk ke penyembahan. Tetapi bulan April kita membahas tentang obedience. Gereja kita membahas tentang obedience, tentang ketaatan. And for me as a worship leader, sebagai seseorang yang sudah tanda kutip berkecimpung di dunia ini, musik sebagai pujian penyembahan yang tadi kita bahas, saya pelajari bahwa our worship is actually our obedience. Wow. Bahwa ketaatan itu adalah penyembahan kita. Yang tadi saya bilang, Roma 12 tadi. Waktu Paskah, Pastor Jeffrey berkhotbah dan dia berkata tentang 2 taman. Dan di mana waktu Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Tuhan, Bapa, kalau boleh cawan ini dilewati daripada aku. Kalau boleh aku nggak mengalami ini semua, nggak harus disiksa, harus disalib, harus mati dengan luar biasa rasa sakitnya. Dia berkata, kalau boleh aku nggak melewati ini. Namun at the end, for me this is what true worship is about. Waktu Yesus berkata, but not my will be done, but your will be done. Yes. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. And that's obedience. And for me that is worship. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. Yang kalau saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, that means like my everyday obedience is my worship in God. There's a hamba Tuhan yang namanya Richard J. Foster, dia mengatakan begini, worship begins in holy expectancy, but it ends in holy obedience. Wow. Bahwa penyembahan selalu dimulai dengan sebuah pengharapan yang kudus, yang seperti tadi Yesus katakan, kalau boleh Tuhan, kalau Tuhan izinkan, dan itu kita lakukan setiap kali kita menyembah, right? Every day of our lives kita menyembah Tuhan dengan kita punya pengharapan kepada Tuhan. Tuhan, kapan ini selesai? Aku minta agar ekonomi membaik. Tuhan, aku berdoa agar ada kesembuhan. Ada holy expectancy, ada sesuatu pengharapan yang kita inginkan. But worship, true worship, it always ends dengan a true or a holy obedience. Di mana di ujung daripada penyembahan kita, pasti kita akan katakan begini, bukan kehendakku. Apapun itu, let your will be done. Biar kehendakmu yang terjadi. So, kalau pertanyaannya adalah, bagaimana saya aplikasikan ini dalam kesehari-harian saya, ini yang saya khotbahkan di bulan April, bahwa it's always in the small things. Tuhan itu tidak mencari pelayanan yang besar atau perbuatan yang tindakan yang besar, pengorbanan yang kita harus bikin KKR di pedalaman, kita harus tapi malah dalam keseharian saya bersama dengan keluarga, dalam hubungan saya bersama dengan teman-teman, saya ngobrol sama kamu Bill, ini is part of my worship. Wow, because I am obeying God in every single details of my life. Nah ini yang saya rasa kita perlu tanamkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama di zaman modern seperti saat ini, karena kita menjadi terlalu sibuk mencari platform. Kita terlalu sibuk, setiap malam kalau saya ngeliatin social media jam 8 malam itu kayaknya udah jam tanknya IG Live. Kayaknya hampir semua teman-teman dalam pelayanan jam 8 malam itu semuanya live on IG gitu kan, di mana mereka sharing lah, bikin konten ini itu. Nothing wrong with that. Itu enggak sesuatu yang salah sama sekali. Untuk melayani Tuhan dalam beberapa platform di dunia ini is always great. But always remember bahwa it's in the small daily routine. Hal-hal yang kita lakukan setiap hari yang mungkin enggak kelihatan sama orang. Mungkin enggak ada dalam social media kita. Cara kita berinteraksi dengan satpam, atau cara kita memperlakukan anak-anak atau istri atau membantu di rumah.
things every single day that we live in, that's our worship. Itulah penyembahan kita. Karena kita selalu mau taat kepada suara Tuhan dalam hal-hal yang kecil. Nah, ini yang saya coba terapkan in every day in my life, that I just want to live in the small details. Judul khotbah saya bulan April, saya bilangnya bahwa little is the best training ground for much. Little is the best training ground for much. Karena itu Yesus katakan, if you're faithful in the little, you are gonna be faithful in the much. Apa kalau kamu taat kepada hal yang kecil, kalau kamu setia perkara yang kecil, engkau akan dipercayakan perkara yang besar. So learn to enjoy the little things, the hal-hal yang sederhana, yang just daily routine yang kita lakukan ini, tanpa kita harus cari platform atau masa yang besar atau orang-orang yang bertepuk tangan karena engkau hebat dan lain sebagainya. So berarti kuncinya adalah ketaatan kita di dalam hal-hal kecil, dan bahwa hal besar itu akibat, nggak perlu kita kejar. Kita nggak perlu ngejar apa yang Tuhan anyway bakal kasih pada akhirnya. Betul. Yang penting adalah kita fokus pada hal-hal kecil yang mungkin nggak kelihatan sama orang, mungkin pas lagi kita, termasuk lagi kita sendirian di rumah Pastor ya. Betul. Cara kita treat keluarga dan lain sebagainya, orang-orang terdekat. Itulah yang menjadi penyembahan kita kan. Hal-hal kecil yang mungkin orang nggak lihat. My private life should be the same as the public things I proclaim. Wow, yes. Bahwa itu penting banget. Karena apalagi di zaman sekarang di mana kita sangat mudah untuk kita kelihatan oleh orang, terutama umum, terutama untuk dalam social media dan internet. Bagi teman-teman yang young adults yang lagi nonton ini, pasti kalian tahu bahwa every day kita bombarded with scrolling with people's lives. Tetapi mungkin karena saya juga orangnya memang cenderungnya lebih private, lebih introverted, jadi saya selalu berkata kepada diri saya sendiri, my private life should be the same as the public life that I proclaim. Harus, kalau enggak, apapun yang kita katakan enggak akan mempunyai kuasa. Karena mata Tuhan selalu tertuju kepada kita, sewaktu kita lagi rame ataupun kita lagi sendiri, selalu Tuhan sedang melihat kita. Pastor Sidney, ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Mungkin terkesan sesat, tetapi sebenarnya cukup logis. Yaitu, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Kan Tuhan ini self-sufficient, dia udah cukup. Dia nggak perlu apa-apa dari kita, bahkan dia sebenarnya nggak perlu kita. Dia sudah merupakan Tuhan yang besar. Dia tetap mengasihi kita anyway, kita menyembah atau tidak menyembah Tuhan, itu tetap dia kasihnya tetap sama untuk kita. Dan apakah nggak cukup hidup sebagai orang baik, berbuat baik? Apa harus juga menyembah Tuhan? Pemikiran Pastor Sidney seperti apa? That's a very good question. I always believe that we become who we focus. Kita akan menjadi seperti sesuatu atau apapun yang kita fokus. And worship, like you said tadi Bill, Tuhan nggak perlu menjadi lebih Tuhan. Kita yang perlu menjadi lebih seperti Kristus. It's us. Oh, so good, yes. So, dengan kita menyembah Tuhan, dengan kita fokus, karena that's what worship is. Karena worship itu adalah respon. It's a response of God's presence, of God's grace in our lives. Artinya, dengan kita menyembah Tuhan, yang tadi kita ngomong, bukan soal nyanyi ya, bukan cuma sekedar nyanyi. Tetapi dalam kita mentaati Tuhan, bahkan dalam hal-hal yang kecil, everyday routine of our lives, artinya kita fokus, mataku tertuju kepadamu Tuhan dalam segala aspek hidupku. Wow. Artinya kalau aku fokus kepada Tuhan, kalau aku fokus set my eyes on Jesus, artinya my life will be transformed to become more like Jesus. So good. So worship bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri sendiri. Nah, ini kedengarannya kayak jadi selfish kan? Karena ini berarti kita lakukan ini untuk diri kita sendiri. Enggak juga. Karena the more I become like Christ, the more Sidney-nya berkurang. Nah, ini yang luar biasanya tentang penyembahan dan mengikuti Tuhan. That the more I know God, the more I focus on God,
diri kita, self kita menjadi lebih kecil, lebih berkurang, tetapi pribadi Kristus akan lebih bertambah. And that's what's wonderful about worship, is the more we worship Him, the more we become transformed to be like Him. Itu sebabnya saya selalu bilang, belajar untuk menyembah Tuhan, bukan belajar bernyanyi atau bermain musik, but belajar untuk menjadi seorang penyembah. Yaitu apa? Yang menyerahkan hidupnya, ketaatannya, seluruh aspek hidupnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Just obey God in every single step in daily lives. Karena pada saat kita lakukan itu, we are transformed. Kita diubahkan untuk menjadi lebih serupa dengan Tuhan. Jadi semakin kita menyembah Tuhan, itu kita semakin dibentuk menjadi serupa dan semakin segambar dengan Tuhan. Begitu ya Pastor Sidney ya? Betul. Lalu semakin kita menyembah Tuhan juga, kita semakin dimurnikan. Semakin dikurang-kurangin kedagingan kita, semakin dikurangin. Less of me and more of you. Betul. Less of us and all of Him. Iya, benar-benar. That's right. Ya. Dan nah, tadi Pastor Sidney sempat mention belajar menyembah Tuhan. Nah, seorang Pastor Sidney, nah ini kan orang-orang banyak kan nggak tahu nih. Jadi Pastor Sidney itu rasanya kayak apa? Soalnya kelihatannya, worship leader, sudah berkiprah di dunia pujian penyembahan, udah lama memberkati orang-orang lewat penyembahan. Nah, mau tahu nih Pastor, kira-kira Pastor Sidney pernah nggak sih kesulitan untuk tap in, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan? Pernah nggak sih kayak males atau merasa terhalangi untuk menyembah Tuhan? Boleh share sedikit? I think it's every day ya. I mean itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa daging kita tuh selalu lemah. And that's always a constant tension. Itulah selalu yang menjadi tarik-tarikan, ulur-uluran, yaitu dengan keinginan kita, our self, itu yang menjadi dagingnya kita, dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. So, kalau ditanya, pernah nggak? Ya sering banget. Karena saya masih manusia, masih ada daging dalam kehidupan saya. Iya kan, belum jadi roh gitu kan. Kalau udah jadi roh, mungkin saya udah nggak ada kayak gituan lagi. But karena I'm still a man, masih kepinginnya, aduh, kalau harus tugasnya subuh lah, harus datang ke gerejanya pagi untuk sound check atau untuk pelayanan lain sebagainya. Kedagingan pasti akan merasa, aduh capek banget. I wish I could do something else. But it's when, yaitu, pada saat kita berkata, but let your will be done, not my will be done. Remember what I said, that's what worship is. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. And that's the constant battle. Itulah yang selalu yang menjadi kayak kita harus terus-terusan bergumul dalam kehidupan kita. 30 tahun saya pelayanan, it nggak membuat itu menjadi sesuatu yang lebih mudah. Sama sekali enggak. Cuman ya itu, karena saya belajar untuk selalu dipimpin oleh apapun yang Tuhan mau, saya belajar untuk mengikis myself, ya kan, selfish menjadi selfless dan mengizinkan Tuhan yang mengambil alih. Berarti wajar untuk orang-orang terkadang merasa kesulitan untuk mereka mau menyembah Tuhan, dan mungkin juga ini, Pastor, mitos bahwa gue pengen nyampe ke garis finish itu di mana otomatis langsung mudah menyembah Tuhan, segala sesuatu menjadi mudah, semakin holy seperti Pastor Sidney gitu, atau mungkin worship pastor, atau selalu ada mitos seperti itu. Berarti nggak ada tuh yang namanya garis finish. It's always, selalu kehidupan itu selalu constant battle, betul ya, seperti itu ya? I think sampai akhir hidupku, itu kan lagunya kita JPCC Worship, sampai akhir hidupku. Which is true. I don't think there's ever a time di mana saya pernah berpikir dalam 30 tahun pelayanan ini bahwa this is it. I'm in this. Saya sudah sampai ke tingkat ini. No, there's no such thing. Buat saya itu apa yang kita semua sama. Kita semua adalah hamba. Kita semua adalah anak. So I think ini again sesuatu yang mungkin diajarkan atau kita salah penafsiran aja secara bertahun-tahun bergereja dan ritual dan lain sebagainya. Ya. Nah, berarti tadi kan udah dibahas bahwa ini wajar
bahwa orang-orang tuh masih bergumul, masih nggak otomatis untuk bisa dengan mudah menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Nah, berarti ada pertumbuhan dong ya, ada progres, Pastor, dari waktu ke waktu untuk kita semakin dewasa di dalam Tuhan, di dalam menjadi true worshipper, menjadi penyembah yang sejati. Nah, saya pengen ajak Pastor Sydney untuk kita flashback. Flashbacknya nggak sedikit, cukup banyak nih. Sydney Mohede pas awal-awal balik dari Los Angeles, nginjek kaki di Jakarta, mulai melayani Tuhan, rambut masih gondrong ya kan, Pastor Sydney? Nah, itu waktu-waktu Sydney Mohede zaman itu, sama sekarang pasti kan paradigmanya, pola berpikirnya, pengertian tentang penyembahannya, sudut pandangnya pasti berbeda. Nah, boleh nggak share ke kita agar kita juga bisa terinspirasi bahwa kehidupan itu adalah bagian dari proses. Kira-kira apa sih yang beda yang Pastor Sydney mengerti terdahulu sama dibanding di tahun 2020 ini? Ya mungkin tadi yang seperti yang pertanyaan kamu sebelumnya, Bill, tentang normal nggak untuk orang merasa kayak, wah ini kayaknya penyembahannya kok aku nggak ngerasa greget atau kayaknya aku males dan lain sebagainya. I think one of the biggest thing in my mindset about worship, balik lagi kepada bahwa penyembahan itu bukanlah tentang musik atau lagu. Nah, saya rasa kalau yang tadi kita masih ngebahas yang pertanyaan sebelumnya, kenapa orang merasa kayak gitu? Kenapa orang merasa kayak aduh sulit untuk masuk atau merasa ke dalam atmosfer penyembahan? Kalau kita ngomong tentang pujian penyembahan sebagai corporate worship di hari Minggu ya, sebagai dalam sebuah kebaktian. Karena kita selalu melihat ini dari kacamata apakah ini sesuatu yang gue suka atau enggak. Selalu pikirannya adalah about self. I don't enjoy nih. Wah, gue nggak, lagu ini kurang ngangkat. Aduh, si WL ini kurang asik nih. Atau wah, gue udah bosen sama lagu ini. Aduh, lagu ini nih kalau kita lagi nyanyi, wah, gue merasa diangkat spiritnya. See, again, it talks about self. It talks about selfishness. Bahwa aku enjoy atau nggak enjoy. Padahal again, balik lagi, penyembahan bukanlah tentang apa yang kita bisa enjoy untuk diri kita sendiri. Malah sebaliknya, it's always about surrender. Bahwa aku berserah, here's me, God, not my will, but your will be done. Biar kehendakmu yang terjadi. Nggak ada hubungan dengan apa yang saya suka atau saya enjoy. Bisa saya moodnya lagi gimana, saya lagi kepingin atau enggak. Nah, ini yang mungkin perubahan yang cukup banyak terjadi dalam 30 tahun saya melayani Tuhan. Dari zaman-zaman saya mulai, di mana I was so focused on the music, on the platform. I was so focused on the, umur 23 tahun saya pulang ke Indonesia. I want to change the world. Saya mau merubah pujian penyembahan Indonesia. Saya ingin mengubah warna dari musik. Dan in a way, we did, dengan semua musik dan lagu yang kita buat, aransemen yang kita bikin. But then there's a shift, ada suatu perubahan dalam pemikiran saya bahwa, wait a minute, it's not about this. At the end of the day, seberapa banyak album yang kita jual atau seberapa banyak kota yang kita kunjungin dalam tour kita, has nothing, nggak ada hubungannya dengan saya menjadi seorang penyembah dalam kehidupan saya. Karena penyembahan yang begitu saya mulai mengerti bahwa penyembahan adalah tentang my obedience in the daily little things in my life, my shift and my focus began to change. I was telling this the story waktu saya khotbah untuk bulan April. Saya beberapa kali ditanya sama pemimpin pujian atau penyanyi atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia musik rohani. Mereka bilang, Pastor atau Kak, saya kepingin bikin album nih. Kak, saya pingin bikin ini itu, lagi bikin kerjain project. Biasanya mereka selalu ujung-ujungnya tanya, ada advice nggak? Ada nasihat nggak yang Kakak bisa kasih untuk saya bisa sukses dalam pujian penyembahan atau membuat album yang baik dan lain sebagainya. And my answer selalu kepada teman-teman yang masih muda-muda ini, saya selalu bilang begini, this is my advice to you. Bahwa kamu harus menghidupi lagu yang kamu nyanyikan. That's my advice. Bahwa pastikan bahwa
kamu menghidupi apa yang kamu nyanyikan. If you want to be, tanda kutip, successful in what you do, and this is a change of paradigm yang karena kalau dulu mungkin kalau Sydney yang usianya masih 25-27 tahun, saya cuma bilang, oh pastikan kamu nyanyinya ini, oh musiknya seperti ini. But now that I'm 47, umur saya 47 dan saya sudah melihat bahwa at the end of the day, apa yang disukai orang 20 tahun yang lalu, zaman sekarang juga orang udah nggak suka. Musik berubah-ubah dengan berjalannya waktu. But our obedience, our faith, our life, kehidupan saya sehari-hari, that speaks volume. Itu yang lebih berbicara dibandingin lagu-lagu yang saya nyanyikan atau lagu-lagu yang saya tulis. So I think that's, if I can talk to Sydney yang tahun 95 pulang dari LA ke Indonesia, I think that's my advice for that young man. Saya akan bilang yang sama. Pastikan hidupmu itu sama dengan lagu-lagu yang kamu nyanyikan. Bahwa it's not just about the songs, the arrangement, the album, the things that we can do yang orang bisa ngelihat, tetapi malah sebaliknya yang nggak kelihatan ini jauh lebih penting bandingkan apa yang kita bisa lakukan. Berarti advice yang selama ini Pastor Sydney kasih ke orang-orang seperti saya ataupun musisi-musisi atau pelayan-pelayan Tuhan di dunia pujian penyembahan di luar gereja kita juga, itu berarti advice yang kurang lebih sama seperti as if you're talking to your younger self, seperti Pastor Sydney ngomong ke Pastor Sydney zaman dulu gitu ya. Because I wish I would have learned that lebih sooner. Andaikan saya lebih mengerti ini dari zaman saya masih muda, saya rasa beberapa lagu yang saya tulis dulu nggak akan saya tulis, atau mungkin saya akan nuliskan beberapa lagu yang lain karena it's a change of paradigm, it's a change of mindset that saya nggak membuat album untuk to prove anything, untuk membuktikan apapun juga, tetapi malah sebaliknya it's an overflow karena hidup saya yang demikian, karena Tuhan yang sangat memberkati hidup saya, karena Yesus yang sudah sangat mengasihi kehidupan saya. That I want to do what I do, bukan sebaliknya. It's not about the songs and the music, but it's about my life. Yes. Luar biasa. Berarti musik, aliran musik, style dan lain sebagainya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Tetapi yang namanya kita menjadi penyembah Tuhan, esensinya tetap sama sampai kapanpun. Sama. Dan kayak dari zaman GMB dulu kita bikin lagu pakai genrenya ska gitu kan, atau The Worshippers kita bikinnya pakai orkes, kita bikinnya ada yang pakai daerah segala macam. Itu semua bisa berubah dengan berjalannya zaman, berjalannya waktu. Itu semua berubah. But I think the essence, intisari daripada kehidupan penyembahan yaitu obedience, surrender, iman. Hal-hal ini itu gak ada hubungannya dengan genre, gak ada hubungannya dengan tipe musik seperti apa, tipe vokal yang seperti apa, karakter daripada musiknya, gak ada hubungan. Karena it's all about your life. It's all about your life. And I think kalau misalnya orang tanya, apa sih yang menjadi kuncinya Kak Sydney, Pastor Sydney selama ini? Ya ini. Karena I'm just trying to live a life with Jesus in me. Bukan soal musiknya. Itu cuma sekedar overflow. Itu semua buah daripada ini semua. Yang gak kelihatan. Hal-hal yang kecil. Little is the best training ground for much. It's because I try to be faithful in the little, yang gak kelihatan, yang mundane, yang boring, yang setiap hari bisa kita kerjakan. Itu aja yang saya jaga. Saya jaga hidup. Saya nggak jaga suara. Saya nggak jaga kreativitasnya harus kayak gimana. Saya cuma melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya aja. Taat sama Tuhan, beriman kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Udah, itu aja. Berarti hidup di dalam Tuhan sebenarnya pretty simple ya, cukup sederhana. Nggak perlu pusing, nggak perlu ambisius, karena kan sering banget orang-orang sampai stres. Aduh, gue harus achieve ini, achieve itu. Apalagi sekarang COVID-19, wah gue harus produktif dan lain sebagainya. Akhirnya stres dan lain sebagainya. Padahal mungkin ini adalah
saat-saat dimana kita kembali lagi cek apakah hubungan kita sama keluarga kita, orang-orang terdekat kita, anak-anak komsel kita, That's it. apakah semuanya oke, apakah semuanya baik-baik aja, atau aku harus perbaiki, dibuat jadi lebih baik. Dan bukan fokus sama semata-mata segalanya tentang karya gitu ya, Pastor ya. 1 Yohanes 3 kan mengatakan bisa dirangkum. Semua Injil itu cuma bisa dirangkum dengan kata-kata ini. Percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus, anaknya Tuhan, dan kasihilah sesama seperti yang diperintahkan. Cuman itu. Kalau kita mau ngerangkumin the gospel is love Jesus and love others. Love Jesus and love others. Nah, kalau kita ngerti ini, semua yang achievements, saya harus menang karya ini, saya harus membuat lagu saya harus bisa menjadi top 40, harus nyanyikan. Masuk AMI. You know, ini semua. Kalau kita itu yang kita kejar, we're gonna miss. Kita akan kehilangan the essence of what the gospel is all about. It is always just about loving Jesus and loving others. Nah, kalau orang ngelihat saya, tapi kan pastor kan, udah punya achievement gini gitu. But the thing is, and ini yang anehnya atau mungkin yang buat saya luar biasanya, saya nggak pernah ngejar ini semua. Saya nggak pernah ngejar. Saya nggak pernah dari zaman awal. Malah saya ingat banget zaman GMB, saya pertama kali bikin rekaman dan albumnya mulai dikenal orang. Saya malah tanda kutip waktu itu ya, saya komplain sama Tuhan. Tuhan kok kayak gini sih? Saya nggak mau jadi terkenal, saya nggak suka dilihat-lihat orang gitu loh. Because my nature is always, I'm very private. Cuman the more I realize bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan taruh di pundak saya, bahwa I can be a voice for a generation, untuk bisa menjadi suara buat sebuah generasi. And then baru saya mulai realize, saya harus menjaga hidup, bukan menjaga performa di atas panggung, bukan menjaga kreativitas untuk bisa tulis lagu. No. My life first. Itu yang harus saya benahi. My life. And when we understand that, I'm just gonna love Jesus. I'm just gonna love others. Life is super simple. Kekristenan menjadi sesuatu yang sederhana. But itu seringkali kita carinya yang gede-gede, yang sederhana kita abaikan. Kita maunya gitu. Kapan Tuhan kirim aku pergi untuk melakukan KKR di depan 3 juta orang? Itu yang kita pikir Tuhan mau kita lakukan. Padahal yang Tuhan mau lakukan cuman, hey, jaga hidupmu. Kamu di rumah, sayangilah keluargamu. Be with your family. Be with your friends. Kasihi Yesus dan kasihi sesama. It's as simple as that. Simple, sederhana, perintah yang terutama ya, Pastor Sydney ya. Dan betul. Ini nggak cuman untuk kita orang-orang yang kebetulan bermain musik, tetapi dalam segala industri, karir, dalam apapun yang kita lakukan, kita harus fokus sama hal-hal yang kecil, hal-hal yang penting, dan penyembahan kita itu bukan semata-mata karir kita, bukan achievement kita, bukan apa yang orang lihat, tetapi justru apa yang orang-orang terdekat kita lihat. Nah, Pastor, mau nanya nih, ini pertanyaan terakhir, dan ini sangat penting karena pastinya setiap orang yang sedang menyaksikan video ini punya orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita. Nah, legacy apa yang seorang Pastor Sydney Mohede mau tinggalin buat keluarganya? In terms dalam hal penyembahan, worship. I think kalau misalnya cuma mau dirangkum dalam satu kalimat, maybe it's just this. Kayak kalau saya ngebayangin gitu ya, apa yang ditulis di batu nisan saya gitu one day ya. Mungkin kalimatnya cuma ini. He lived what he sing. I just want that. Bahwa saya menghidupi apa yang saya nyanyikan atau saya tuliskan. And I think at the end of the day, that's all I want, because saya bisa menyanyikan tentang kebaikan, saya bisa menyanyikan tentang mengasihi Yesus, mengasihi orang. But if I don't do it, if I don't live it, then I think it's just songs. And I don't want that. Saya mau anak-anak saya, mereka bisa melihat bahwa Daddy itu sama di atas mimbar, di bawah mimbar, kelihatan orang, nggak kelihatan orang. Daddy is the same person. And I want that, that I lived what I sing, what I preach, what I share,
ini nggak cuman sekedar menjadi konten, nggak cuman sekedar menjadi sesuatu yang orang tonton, but what you see is what you get. This is me. What you see is what you get. That's the legacy that I think I want people to know me. Nggak cuman, wah dia nulis lagu yang bagus, wah dia suaranya bagus. Anyone can have a great voice. Anyone can make great music. But untuk orang bisa berkata, wow, hidup dia berdampak. Hidup dia itu authentic. Apa adanya. Apa yang dia ngomong sama dengan apa yang tindakan dia. I think that would be an amazing legacy for me to have. Live as a true man and go as a true man. Tetap sebagai orang yang sejati, sama di belakang layar, di depan layar, bersama dengan keluarga, nggak bersama dengan keluarga, orang yang sama, menjadi seorang true worshipper gitu ya, Pastor Sydney ya. Hari ini kita belajar banyak banget nih dari Pastor Sydney. Thank you banget. Kita belajar bahwa sama-sama this video will bless so many people. Luar biasa banget. Thank you for sharing your life. Opening juga tentang masa lalu Pastor Sydney biar kita semua bisa belajar, karena ya mungkin ini adalah reality check bahwa Pastor Sydney juga orang normal, orang biasa gitu dan bukan dewa. Kita juga manusia. Tuh. So worship is our obedience ya, Pastor Sydney. Penyembahan ini adalah sebuah ketaatan kita. Bahwa penyembahan bukanlah tentang musik, tetapi penyembahan adalah tentang kehidupan, tentang gaya hidup. Bahwa kehidupan kita ini adalah penyembahan kita yang sejati. Enggak hanya di dalam pekerjaan ataupun pelayanan, tetapi di dalam keseharian kita. Sewaktu ada orang yang melihat ataupun enggak ada orang yang melihat, karena mata Tuhan selalu melihat kita. Dan kalau kita dalam menyembah Tuhan itu enggak harus punya skill musik, karena dengan kemampuan musik pun enggak jaminan kita merupakan penyembahan yang sejati. Dan menyembah Tuhan itu adalah ternyata kalau memang bukan terpengaruh oleh kemampuan musik, berarti penyembahan adalah keputusan. It's a decision. Dan orang pintar pasti menyembah Tuhan. Thank you Pastor Sydney sudah berbagi some gold yang nilainya emas banget nih, nilai-nilai mindset yang luar biasa bagi kita. So, thank you semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Dan untuk semua jemaat JPCC, jangan lupa menyalakan notif dari aplikasi My JPCC Saudara, agar kita semua terus terupdate oleh semua konten-konten yang baru, yang luar biasa, yang tim JPCC sudah siapkan buat kita semua. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya JPCC Young Adults, agar saudara semua bisa terupdate oleh konten-konten terbaru dan gak kalah kerennya. Saya Billy Simpson, pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk atensinya. Kita ketemu lagi di The Perks of Being Young Adults episode berikutnya. Stay healthy, stay at home, and keep worshiping God as a lifestyle.